melakukan aborsi di Indonesia, gimana sih hukum positifnya? Yuk kita bahas. Hai Hukum Minders, aku Li. Welcome to channelnya Hukum Mind. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Aborsi atau abortus menurut KBBI merupakan pengguguran kandungan yang dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama, kriminalis aborsi, yaitu dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, legal aborsi, yaitu dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Dalam Black's Law Dictionary, terjemahan Eko Tama dan kawan-kawan, aborsi merupakan keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami atau spontan, tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan atau provokasi manusia. Bertens mengatakan bahwa penting untuk dibedakan antara abortus yang disengaja atau dikenal dengan pengguguran kandungan dengan abortus spontan yang dikenal dengan keguguran. Nah, untuk perbedaannya sendiri jelas bahwa abortus yang disengaja terjadi karena adanya campur tangan untuk mengakhiri kandungan atau menghilangkan nyawa dengan sengaja dalam rahim seorang perempuan yang hamil. Sementara abortus spontan yaitu keguguran yang terjadi tanpa adanya campur tangan, melainkan karena adanya faktor alami. Nah, terhadap abortus yang disengaja ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu abortus provocatus medicinalis, yang kedua abortus provocatus criminalis. Untuk abortus provocatus medicinalis, yaitu pengguguran kandungan atau janin yang dilakukan berdasarkan alasan atau pertimbangan medis. Pengguguran yang dipilih untuk dilakukan demi menyelamatkan nyawa si ibu dalam keadaan tidak mungkin bisa mengupayakan kehidupan sang ibu dan janinnya dalam keadaan bersamaan. Nah, untuk abortus provocatus medicinalis ini sendiri diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi bahwa adanya larangan terhadap tindakan aborsi dapat dikecualikan dengan berdasarkan pada satu, terdapatnya indikasi darurat medis yang telah dideteksi pada usia dini sebuah kehamilan. Yang kedua, mengancam nyawa dari ibu dan juga janin. Yang ketiga, terdapat penyakit genetik atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga dapat menyulitkan kehidupan bayi ketika hidup di luar kandungan. Yang keempat, adanya kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Namun dalam hal dilakukannya abortus provocatus medicinalis ini diharuskan memenuhi syarat yang mendasarkan pada pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, yaitu yang pertama, pada sebelum kehamilan umur 6 minggu dihitung dari haid pertama terakhir, kecuali yang sedang dalam kedaruratan medis. Yang kedua, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat kedaruratan medis. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, mendapatkan izin dari pihak suami dalam hal ini kecuali korban perkosaan. Yang kelima, dilakukan di tempat layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Sementara untuk abortus provocatus criminalis, yaitu pengguguran kandungan secara sengaja dengan melanggar ketentuan. Contohnya hamil di luar nikah dan memilih untuk menggugurkan. Abortus provocatus criminalis berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dinyatakan dengan keras bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi, yang dimana abortus provocatus criminalis ini merupakan perbuatan menghilangkan nyawa dengan sengaja, sehingga termasuk ke dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup serta kejahatan terhadap nyawa. Menurut Adami Kazawi,
Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut pembunuhan, yang termasuk di dalamnya pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan. Nah, apakah janin dalam kandungan sudah dianggap sebagai subjek hukum yaitu anak? Jawabannya iya, yang dimana janin dalam kandungan sudah merupakan subjek hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi jelas bahwa janin dalam kandungan sudah merupakan subjek hukum. Perlindungan anak sendiri tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Anak, namun juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara. Dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang artinya bahwa seorang anak berhak atas kelangsungan hidup yang dijamin oleh konstitusi negara. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengkualifikasikan perbuatan aborsi tanpa alasan medis, yaitu provocatus criminalis tadi, sebagai kejahatan terhadap nyawa, yaitu pasal 346, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 347 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 348 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 349, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Nah, jadi jelas ya guys bahwa perbuatan aborsi di Indonesia merupakan perbuatan yang ilegal yang sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, memang terdapat pengecualian dengan syarat aborsi dapat dilakukan dan tidak melanggar undang-undang. Nah, untuk aborsi sendiri dapat menjadi suatu perbuatan yang legal di mana sudah diterangkan dalam undang-undang juga bahwa aborsi boleh dilakukan, namun harus memenuhi syarat yang diberikan. Nah, sekian ya Hukum Minders tentang aborsi di Indonesia berdasarkan hukum positif. Yuk dukung kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Mungkin mereka ada yang butuh. Semoga bermanfaat. Thank you and stay healthy.